Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sela Zaliatun Naimah, NIM 182140104 Informatika A akan mempresentasikan tinjauan tentang sistem visi komputer dalam pemantauan unggas. Di mana masalah yang ingin diselesaikan oleh penulis ialah kesejahteraan hewan adalah masalah kebijakan yang kompleks, dinamis, multifaset dengan dimensi ekonomi, ilmiah, etika, dan politik yang perlu ditangani secara objektif dengan cara yang kredibel secara ilmiah. Kekhawatiran terhadap pertahanan pangan telah mengamatkan peningkatan produksi pertanian karena populasi dunia yang telah bertambah dengan proyeksi lebih dari 9,6 miliar orang pada tahun 2050. Oleh karena itu, konsumsi daging global di masa depan diperkirakan akan meningkat sebesar 70% pada tahun 2050. Dalam produksi unggas, jika unggas stres, dianiaya, dan diperlakukan dengan buruk, produksi telur ayam petelur akan menurun. Demikian pula, jika ayam, pedaging, dan hewan lain yang dipelihara untuk daging tidak ditangani dengan baik dan praktik pemotongan yang buruk, daging akan berkualitas buruk atau terkontaminasi. Kemudian, solusi apa yang ditawarkan oleh penulis? Di sini, penulis, oleh karena itu, pengawasan manusia tidak lagi menjadi solusi yang layak dalam pemantauan ternak, karena peternakan ternak presisi atau PLF telah digunakan sebagai solusi untuk tantangan ini dengan menyediakan sistem otomatis yang efisien, sementara pada saat yang sama menjaga kesejahteraan hewan. Sistem PLF berbasis visi telah menjadi topik penelitian yang kaya karena terhadap perkembangan teknologi saat ini dan keunggulan sistem computer vision dalam pemantauan hewan. Sistem visi komputer dapat memberikan pengawasan non-intrusif, non-invasif, konsisten, efektif, dan objektif. Ini memberikan kelonggaran untuk perekaman data untuk menggunakan dan analisis di masa mendatang. Selain itu, visi komputer mengurangi proses yang membosankan dan padat karya. Kemudian, jelaskan secara detail bagaimana solusi tersebut bisa memecahkan masalah. Seperti yang telah disebutkan, mesin sistem berbasis pembelajaran mengikuti prosedur analisis gambar yang khas dengan penerapan algoritma pembelajaran mesin konvensional yang meliputi 1. Pra-pemrosesan gambar. Operasi pra-pemrosesan gambar sangat penting untuk mendapatkan kinerja segmentasi ROI yang kuat dan efisien. Operasi pra-pemrosesan meliputi pengubahan ukuran, transformasi ruang warna, peningkatan kontras, normalisasi, dan denoising. RGB adalah ruang warna yang diterapkan secara luas, tetapi karena korelasi yang tinggi antara ruang warna RG dan B tidak cocok untuk segmentasi objek, operasi pengubahan ukuran gambar dilakukan untuk meminimalkan biaya dan kerumitan komputasi dengan mengurangi ukuran resolusi gambar. 2. Segmentasi wilayah minat. Segmentasi objek citra dapat disebut sebagai proses pembentukan objek yang terhubung dengan properti yang efektif, homogen dengan mengelompokkan piksel terkait bersama-sama atau mempartisi gambar menjadi beberapa segmen dengan atribut atau objek yang serupa. Fitur untuk segmentasi dan pendekatan. Fitur pembeda dan efisien sangat berdasar dalam memisahkan latar belakang burung atau unggas. Untuk sensor berbasis cahaya visual dalam kondisi cahaya konstan, warna adalah fitur yang paling invarian terhadap objek, translasi, rotasi, dan oklusi parsial. 4. Validasi wilayah minat. Tidak semua wilayah
yang diekstrak setelah deteksi latar depan seringkali merupakan ROY, mungkin mengandung noise dan pixel yang salah diklarifikasikan. 5. Fitur ekstraksi. Fitur adalah karakteristik visual yang dapat digunakan untuk menghubungkan ke biorespon spesifik atau bioproses yang sedang diselidiki. Karakteristik visual ini diambil dari ROY, namun fitur-fitur ini berbeda dari fitur segmentasi yang digunakan untuk mengekstrak ayam dari latar belakang. Dalam sistem visi mesin, fitur-fitur ini harus diekstrak secara manual dan semua gambar. Fitur morfologis. Ciri morfologi menggambarkan bentuk dan ukuran suatu objek yang telah sering diterapkan dalam mendeskripsi beberapa pertanian produk. Fitur bentuk telah diterapkan dalam deteksi ayam pedaging yang sakit dengan analisis postur. Sebagai perubahan dalam postur seperti postur terlihat burung tertekan menunjukkan terjadinya penyakit. 7. Fitur lokomotor. Fitur lokomotor adalah salah satu karakteristik terpenting yang digunakan untuk mengidentifikasi skor kiprah unggas dan telah diterapkan secara luas dalam pemantauan unggas mengenai kepincangan, keaktifan, dan kesehatannya. 8. Pengukuran aliran optik. Aliran optik dapat didefinisikan sebagai pola gerakan yang terlihat objek dalam pemandangan visual atau distribusi kecepatan gerak yang tampak dari pola kecerahan dalam gambar. Oleh karena itu, analisis aliran optik telah banyak diterapkan untuk mengidentifikasi gerak dalam beberapa penelitian berdasarkan analisis tidak mengalir dan mengalir antara frame yang berurutan. 9. Analisis statistik. Analisis statistik sering dilakukan untuk menentukan restatistik hubungan antara fitur yang diekstraksi dan bioproses atau biorespon yang dipantau. 10. Teknik pemodelan. Langkah pemodelan dalam sistem pemantauan unggas dapat dikategorikan sebagai tugas regresi dan klarifikasi. 11. Pemrosesan gambar. Pemrosesan gambar dilakukan sebelum gambar diumpankan sebagai input ke model DL. Pengubahan ukuran gambar adalah prosedur pemrosesan gambar yang paling umum untuk gambar agar dapat beradaptasi dengan persyaratan model DL. Augmentasi data. Model DL membutuhkan banyak data pelatihan untuk mencapai konvergensi yang tepat untuk akurasi pengenalan yang lebih baik, sementara pada saat yang sama menghindari overfitting. Oleh karena itu, teknik augmentasi data dilakukan untuk memperluas data letih dengan transformasi data yang dinamis tanpa pengubahan klarifikasinya. 15. Sistem pelacakan unggas. Pelacakan unggas merupakan parameter penting dalam penilaian perilaku, jenis kegiatan, dan fisik kelumpuhan, dan juga kesehatan. Namun, sistem ini hanya dapat melacak satu burung di lokasi tertentu. Unit pengaturan eksperimen dengan penempatan terbatas dan kondisi latar belakang. Maka, kesimpulannya, banyak keberhasilan telah dicapai dalam sistem pemantauan hewan, namun ada beberapa faktor yang menentang untuk aplikasi pertanian nyata, oklusi, kondisi pencahayaan, dan lain-lain. Beberapa penelitian telah menyajikan solusi yang mungkin studi ini menyajikan hasil yang baik di lingkungan khusus. Algoritma pemrosesan gambar yang sesuai dan dalam fisik komputer sangat penting untuk pemantauan unggas di lingkungan peternakan untuk lokalisasi burung yang tepat. Ini akan menjadi
penting dalam pemantauan beberapa bioproses dan biorespon dan juga memberikan solusi untuk masalah oklusi. Penelitian lebih lanjut sedang dilakukan untuk peningkatan sistem pemantauan pada unggas dan berhasil meningkatkan kesehatan hewan, peningkatan kualitas produk hewani, penurunan angka kematian hewan, mengurangi risiko penyakit zoonosis, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, kepuasan petani. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.